bentar lagi tahun baru dan banyak orang yang pengen punya bisnis nih, Jis. Nah, tujuannya pengen punya bisnis gitu ya, itu apa, Jis? Kan mungkin apakah kaya adalah tujuan utama dari bisnis gitu? Penting banget buat yang mau bisnis nih, harus punya tujuan. Oke. Karena si tujuan ini yang bakal menjadi bisnisnya seperti apa gitu. Oke. Kan bisnis beda-beda, ada yang banyak karyawannya, ada yang malah kita sedikit aja lah karyawannya, terus ada yang misalkan yang sibuk, ada juga bisnis yang santai. Bisnis ini beda-beda, ini tergantung dari tujuannya, tujuan si ownernya. Gitu. Tujuannya akan berdampak ke cara operasional semacam itu. Benar, tujuan bisnis berdampak ke operasional. Nah, sayangnya banyak orang yang bisnis itu tidak bisa mendefinisikan bisnisnya, tujuannya. Oke. Mereka hanya, ya jawabannya umum lah, pengen sukses gitu. Tapi sukses itu apa kan gitu? Benar. Sangat umum lah, sukses itu apa gitu. Benar. Kamu cita-citanya gimana? Pengen jadi orang sukses? Maksudnya gimana jadi orang sukses itu kan? Ya, sukses itu apa? Yang mana gitu kan gitu. Oke. Karena kalau dari arti sukses kan sebenarnya mirip dengan berhasil lah ya. Kita berhasil memanjat pohon, sukses memanjat pohon, kan gitu. Iya benar. Itu bisa juga tuh. Benar. Jadi apa ya? Perlu ada penekanan di mana sektornya gitu ya. Apa konkretnya yang didefinisikan sukses itu apa konkretnya? Benar. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengkonkretkan lah tujuannya tuh apa selain yang umum tadi. Lebih spesifik lagi apa gitu. Benar. Nah, ada beberapa poin yang biasanya jadi umum jadi alasan orang bisnis. Oke. Nah, yang pertama dia pengen banyak uang. Oke, banyak uang. Nah, karena tidak bisa dipungkiri kalau dibandingkan dengan menjadi karyawan ya, bisnis tidak menjamin kekayaan, tapi dia minimal punya peluang gitu untuk menjadi kaya gitu. Dengan misalkan tiba-tiba orderan membludak gitu, viral misalkan. Peluangnya bisa 50-50 mungkin ya. 50-50, betul. Jadi kan ya peluang 50-50 gede dong ya. Gede. Jadi artinya ya kalau misalkan tujuannya pengen ada banyak uang, kayaknya semuanya hampir rata-rata mungkin punya tujuan itu ya. Ya. Di antara sekian pekerjaan, mungkin yang paling besar mendekati ke tujuan banyak uang adalah bisnis. Oke. Jadi karyawan juga bisa tuh banyak uang, tapi harus pilih dulu nih pekerjaan mana yang punya jenjang karirnya, misalkan. Misalkan menjadi office boy misalkan. Office boy, ini jenjang karir gimana nih? Apakah ada berapa tahap kenaikan jabatannya? Misalkan tiba-tiba jadi ketua office boy misalkan. Dari office boy yang staffnya jadi ketuanya. Terus jadi apa lagi? Apakah sudah tidak ada lagi gitu? Jadi harus pintar-pintar milih nih. Ada karir mana nih yang memungkinkan banyak uang gitu? Iya. Ya karena karyawan juga ada ya yang banyak uang ya. Banyak. Benar. Yang apa namanya kebeli rumah, kebeli kendaraan mobil kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Bahkan ya di mana juga sih Jis karyawan itu ada yang karyawan itu ada yang harian gitu kan. Nah benar. Ada yang jadi karyawan tetap. Gitu. Bahkan di perusahaan bonafit misalkan. Kalau di Kerawang kan salah satu tujuannya yang paling bonafit adalah Yamaha, Toyota, Honda, gitu kan. Itu perusahaan-perusahaan yang khususnya warga Karawang misalnya gitu ya. Yang anak-anak SMK banyak nih di sini pengen banget tuh cita-citanya ke situ. Nah itu harus kita lihat dulu nih. Kalau misalkan tujuannya pengen kaya gitu ya, opsinya kan satu bisnis tadi. Karena tiba-tiba bisa dapat orderan banyak gitu. Itu kan memungkinkan kita untuk jadi cepat kaya lah ya. Nah, kedua kalau misalkan karyawan pun ya tidak semua pekerjaan lah kalau karyawan ya. Tidak semua karyawan punya jenjang karir yang bagus dan gaji yang tinggi gitu. Makanya harus pilih-pilih gitu. Benar, harus pilih. Dan kemungkinan sih peluangnya jadi sempit ya. Karena gini, pilih-pilih tadi. Benar. Karena pilih-pilih tadi perusahaannya terbatas gitu yang karir bagus, bonafit perusahaannya gitu ya. Contoh lah sebutlah Yamaha misalkan gitu. Yang di Karawang ya kita bisa contohkan gitu. Peluang untuk masuknya per tahun misalkan formasi untuk karyawan misalkan gitu ya. 100 lah sebutlah. Ya, lowongan yang dibuka ya. Yang lowongan yang dibuka per tahun misalkan gitu ya. Lulusan ada ribuan. Nah itu
Yang daftar, misalkan yang daftar itu 3.000, yang diterima 100. Kecil ya? Kecil. Peluangnya berarti berapa persen tuh? Ya, itu. Peluangnya mungkin hanya, sebutlah 100 banding 3.000, 1 banding 3 berarti. 1 banding 3 ya? 1 banding 30 ya? 1 banding 30. Berarti ya 30% mungkin gitu ya? Ya. Dibanding dengan tadi bisnis yang 50-50. Ya, benar. Nah, di bisnis juga kan belum tentu sukses kan, tapi peluangnya gede. Nah, makanya ketika teman-teman misalkan tujuannya pengen kaya, ya otomatis bisnisnya harus cepat gitu, harus kerja keras bisnisnya nih. Buatlah bisnis tipe yang mendatangkan banyak uang gitu. Benar. Nah, tapi kemungkinan kelemahannya adalah si ownernya juga akan sangat sibuk gitu ya. Ya tadi kan berdampak. Benar. Ya. Ketika tujuannya adalah dalam waktu 3 tahun saya harus kaya misalkan. Nah. Pasti selama 3 tahun itu sibuk luar biasa. Sibuk, terus tekanan orderan, tekanan kerjaan ke karyawannya pun gitu ya. Nanti akan banyak gitu. Nah, itu harus siap di situ gitu. Benar. Kalau memang tujuannya uang, ya teman-teman harus jangan lemah lah. Benar. Harus ayo action, ayo jangan malas gitu. Tantangannya juga pasti besar dong. Tantangannya juga pasti besar. Karena cita-citanya tadi sekaya itu misalkan dalam waktu 3 tahun kan besar tuh. Ya. Tujuannya besar tuh ya. Kayak misalkan dapat uang 1 miliar atau 2 miliar dalam waktu 3 tahun gitu ya. Sehingga itu tadi sesuai tujuannya ya. Jadi kita berpacu dengan tujuan itu gitu. Nah, itu yang pertama. Biasanya orang-orang pengen bisnis karena pengen kaya, pengen lebih kaya. Ada orang yang sebelumnya kerja gitu. Aduh, saya udah kerja nih, gaji misalkan 20 juta nggak cukup gitu. Banyak lah anak-anak sekarang. Saya mau nikah sama laki-laki yang gajinya 30 juta. Saya kosmetik saya mahal. Nah, itu ya. Jadi ya kalau pengen punya penghasilan gede, berarti bisnisnya juga harus yang menjadi mesin uang yang tangguh lah. Benar. Yang tadi harus bisa menghasilkan minimal 1 bulan 30 juta. Ya, karena calonnya misalkan menghabiskan uangnya segitu gitu misalkan. Ya. Dan itu kalau misalkan ngomongin itu kan profit. Artinya kan profit ke ownernya 30 juta. Ya, otomatis omsetnya mungkin bisa 3 miliar. Benar. Karena kalau bisnis itu kalau ngomongin berapa penghasilannya, nah, penghasilan omset atau untung nih. Benar. Jangan sampai terkecoh dengan omset badag gitu. Omset gede belum tentu profitnya gede gitu. Benar. Nah, yang kedua ada lagi yang paling umum adalah pengen punya banyak waktu luang. Ini mungkin karyawan yang udah mumet mungkin kayak gitu. Ya, bisa jadi. Saya kerjaan ini udah gaji sih ya cukup lah, tapi kerjanya malam terlalu mumet gitu, bikin lemburan nggak berhenti misalkan gitu ya. Akhirnya pengen yang punya bisnis sih kayaknya bisa lebih santai nih saya nih gitu ya. Iya, bisa jadi motivasinya adalah itu ya. Jadi biasanya sih pengen kumpul sama keluarga lebih banyak. Benar. Pengen lebih bisa mungkin kayak seperti ibadah tuh lebih terjaga. Ya ibaratnya kayak orang yang mungkin usianya udah 45, 50 misalkan gitu ya. Anak-anak udah pada besar nih, udah pada kerja masing-masing nih. Kok kerjaan saya masih gini-gini aja nih. Udah capek lah gitu. Tapi enggak 40 nu. Banyak teman saya yang sudah pensiun usia 35 gitu. Baru awal-awal 30-an. Banyak yang curhat, wah saya pengen bikin bisnis aja nih, kayak kebun desain katanya. Padahal baru awal-awal 30 ya. Ya, udah mungkin itu tadi kerjaan sebelumnya atau yang sekarang dijalanin itu sangat sibuk ya. Sehingga dia pengen punya waktu buat keluarga, pengen punya waktu buat liburan. Kan kalau kerja izin aja susah kan itu. Benar. Harus misalkan 3 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya gitu. Benar. Itu pun belum tentu dapat ya. Iya. Belum dapat izinnya ya. Iya, kalau bisnis mah kan sekarang libur dulu dah gitu. Benar. Bisa langsung gitu. Benar. Nah, itu yang kedua, itu yang paling lumayan banyak juga tuh, pengen punya banyak waktu. Nah, balik lagi nih, kalau teman-teman pengen punya banyak waktu, maka bisnisnya harus cepet-cepet bikin sistem. Benar. Karena kalau nggak bikin sistem ya sibuk-sibuk juga. Iya sih. Ya memang ini teman-teman yang berbisnis gitu ya. Kadang memang yang awam gitu ya, yang bisnis aja lah gitu. Ya. Itu kelemahannya
membangun sistemnya biasanya ya. Seenggaknya ya pencatatan keuangan kayak misalkan gitu ya. Kemudian jam usahanya kayak gitu ya. Kadang ada yang nggak terpantau gitu. Pencatatan keuangannya nggak ada. Apa namanya, jualannya amburadul seenaknya gitu, nggak konsisten misalnya. Ya pelanggan juga nggak terbang tuh, minimal sistem kayak gitunya aja deh dulu ya. Sistem apa namanya, sistem kerja operasionalnya gitu, sistem jualannya kapan, di mana, kemudian pencatatan keuangan gitu. Di kita itu yang minimal 2 itu aja banyak yang amburadul biasanya. Benar. Minimal kita tahu nih, misalkan kita tuh pengen punya waktu luang tuh yang seperti apa nih? Ya. Apakah sore-sorenya, misalkan, atau pagi-paginya gitu. Nah, itu bisa diakali secepat mungkin lah. Ya. Misalkan teman-teman buka bisnis, oh berarti saya buka bisnisnya nih dari pagi sampai jam 12 siang misalkan. Ya. Berarti jual sarapan. Ya. Kan gitu. Kayak bubur ya. Ya, bubur. Benar. Atau ya apalah, kayak teman kita aja pernah tuh gudeg ya. Gudeg, ada gudeg Niki Mirah. Dari pagi jam 6 pagi, bahkan dari jam 5 mungkin ya. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 siang. Tapi penghasilannya tetap besar. Ya, benar. Kalau di saya itu ada tukang bubur yang dia memang, ya tadi, ibaratnya jam kerjanya itu ya, pagi, subuh berarti subuh. Dari jam 4 atau jam 3 udah bangun gitu ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Kemudian jam 5 udah mateng kayak gitu ya. Jam 5 udah banyak tuh yang karyawan, yang itu sarapan, beli sampai jam 10 pagi. Jam 10 habis, itu pun kan dia nyiapin kayak ati amplaknya ada, kayak gitu ya, cemilan-cemilan, tusukan kayak gitu lah ya. Semuanya udah komplit lah kayak gitu ya. Bahkan gorengan-gorengannya juga udah dia sediain. Itu dari jam 3 pagi sampai jam 10 atau jam 11 kayak gitu. Nah itu setelahnya dia belanja sampai jam 1 misalkan, udah bebas. Ya itu. Sebenarnya sorenya dia bisa nonton TV. Kalau di kampung saya ada lapangan bola, bisa nonton bola gitu ya. Nah, biasa tarkam kayak gitu ya. Ya. Nah, ini penting banget nih teman-teman nih yang punya tujuan pengen waktu luang. Waktu luangnya seperti apa nih gitu. Apakah pengen yang pagi-pagi waktu luangnya, kan bisa tuh. Pagi-pagi berarti kita jualan yang malam-malam nih, apa nih? Misalkan pecel ayam, satu yang gampang-gampang aja ya, pecel ayam misalkan, atau nasi goreng. Ya kalau levelnya naik dikit, yang kekinian mungkin kafe kan jarang ada yang buka pagi-pagi. Iya. Biasanya tuh sore tuh dari asar sampai jam misalkan 10 malam. Iya. Nah itu, jadi tujuan ini menentukan bisnisnya mau yang mana nih gitu. Benar. Nah itu ya, jadi teman-teman harus mendefinisikan itu liburnya seperti apa, waktu luangnya seperti apa, karena kalau bisnis sendiri juga kalau nggak pakai sistem itu jadi sibuk sendiri, malah kerja 24 jam gitu. Benar. Itu ya, kalau teman-teman tujuannya salah satunya adalah pengen punya waktu luang, ya sistemnya ya dibuat ya. Sistemnya dibuat. Ya minimal itu tadi jam bukanya. Kalau bisa autopilot ya autopilot. Iya. Nah terus tujuan yang ketiga nih. Apa nih? Yang paling banyak orang jadi tujuan juga ya, itu passive income. Passive income. Oke. Nah, teman-teman kalau pengen passive income, otomatis si bisnisnya harus secepat mungkin autopilot. Ini sih agak kalau saya sih melihat agak lumayan sulit ya. Sangat sulit. Sangat sulit. Contohnya apa, Jis, yang apa ya, yang jadi passive income nih buat anak-anak sekarang nih, apa ya? Kalau dari bisnis, semua bisnis bisa passive income. Semua bisnis bisa passive income. Contoh misalkan teman-teman bisa buka pecel ayam misalkan. Yang nunggunya karyawannya. Ownernya emang nggak kerja gitu. Iya. Berarti tugas owner hanya mengawasi ya. Tugas owner hanya mengawasi. Ngecek kayak gitu ya. Ngecek. Nah itu. Nah kalau pengen passive income, yang pertama itu adalah pastiin sehat dulu nih bisnisnya nih. Dalam artian profitnya udah lumayan nih. Lumayan untuk bisa menggaji karyawan. Okay. Sekarang kuncinya di situ. Ketika misalkan profit ya, bukan omset ya. Misalnya profitnya 5 juta, kita bisa hire karyawan yang 2,5 juta gitu. Benar. Supaya akhirnya kita lepas dari bisnis itu gitu. Benar. Nah, jadi untuk yang pengen passive income itu sistemnya royalti. Gitu. Oke. Ya, memang untuk sampai ke situ kayaknya memang sistemnya harus bagus ya. Ya. Sistemnya bagus karena
kalau enggak sistemnya bagus bisa ditipu karyawan tuh. Benar. Pengawasannya lah. Kita harus bisa mengawasinya gimana nih. Celahnya gimana nih? Gitu. Ya, benar. Cara mengawasinya ya. Ya, apakah pakai misalkan mesin kasir, misalkan pakai barcode biar ketahuan nih. Barang yang terbeli dan yang tidak terbeli kan jadi ketahuan tuh, misalkan. Benar. Kalau ada yang maling misalkan ketahuan. Benar. Dan untuk mencapai ke situ juga ya tadi nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Yang ya kalau itu sih memang semua bisnis bisa di autopilotkan dan passive income gitu ya. Tapi yang paling cepat sih itu yang sistem gerobakan gitu. Itu bisa lumayan cepat tuh. Kayak misalkan tukang bakso gerobak gitu. Bukan, misalkan tepoci misalkan. Ya di ini ya, apa namanya? Di franchise kayak gitu. Bisa sistem franchise, bisa sistem kita rekrut karyawan aja misalkan. Oke. Kita buka dulu, rame nggak? Kalau nggak rame pindah lagi, cari sampai benar-benar bagus, baru habis itu rekrut, habis itu passive income. Kayak contoh misalkan teh poci lah misalkan gitu ya. Buka, rame, ternyata kita bisa menghasilkan 3 juta nih 1 bulan. Keuntungan buat kita. Bener. Saya masih nungguin nih misalkan. Ya udah, saya gaji karyawan itu 1,5 juta misalkan gitu ya. Nih, saya gaji kamu 1,5 juta, tungguin di sini. Misalkan gitu ya. Saya mau buka di sana. Iya, royalti buat kitanya kan 1,5 juta lumayan. Iya, kerja. Kita nggak kerja nih, kita buka lagi di tempat lain. Ya. Rame lagi misalkan gitu ya. Benar. Di Alfamart lain misalkan gitu ya. Di depan Alfamart kayak gitu. Terus rame lagi, dapat lagi 3 juta. Rekrut lagi kayak gitu ya. Iya, benar. Sistem gitu. Terus kita udah punya 2 nih. Kita nggak kerja. Bisa nggak kerja. Tapi dapat 3 juta. Dapat 3 juta. Lumayan tuh udah UMR lah, UMR daerah lah. Misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang passive income. Atau bisa juga pilihannya adalah investasi. Dengan cara join ke bisnis orang, kita ngasih modal gitu. Oke. Kalau ini mah ya kitanya harus punya modal ya. Nah, itu kita harus punya modal benar untuk bisa dapat passive income ini. Benar. Dan harus bisa pandai melihat bisnis mana yang bakal berkembang gitu ya. Ya, kira-kira bagus nggak nih si bisnis orang ini misalkan. Wah, kayaknya bagus nih, saya investasi gitu. Ya, investasi ya. Benar, itu adalah tujuan yang ketiga ya. Passive income tuh banyak orang yang cari juga. Tapi ada juga yang tidak mau passive income loh. Oh gitu. Ada. Ada juga tujuan yang keempat itu adalah yang dia pengen bermanfaat itu. Ada orang yang gitu. Oke, benar. Ada juga sih. Ada. Kan suka tuh saya pengen punya bisnis, punya banyak karyawan, bisa menggaji orang gitu ya, bermanfaat buat banyak orang, buat lingkungan. Iya. Oke. Kalau yang tadi kan bisnisnya yang passive income ya tadi ya. Misalkan kita buka booth minuman. Itu kan ya udah gitu. Kita sebesar apa sih satu booth minuman? Kan segitu-gitu aja bisnisnya. Ya paling misalkan paling tinggi mungkin bisa 10 juta mungkin ya. Itu profitnya ya. Nah, tapi kalau yang orang tipe yang keempat ini yang pengen manfaat, dia pasti bakal tumbuhin segede-gedenya nih bisnisnya nih. Contoh misalkan yang tadi orang yang passive income kan misalkan 2 cabang cukup lah, 3 cabang cukup misalkan. Iya. Nah, kalau yang orang ini pasti akan kalau bisa banyak-banyak nih gitu. Iya. Pengen rekrut sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ada orang yang kayak gitu. Ya, kalau misalkan yang tujuannya tadi kayak passive income nih, benar-benar pokoknya bisnis passive income gitu ya. 2 atau 3 cukup ya. Karena ngawasinya mudah. Iya. Ngawasinya mudah kan? Iya. Ngapain banyak-banyak 1000 cabang sama pusing ngawasinya malah gitu jadi kerja lagi. Ini kan kalau cuma 2-3 gitu ya gampang ya ngawasinya ya. Nah, tapi kalau yang bermanfaat, dia tetap bakal capek gitu ya. Bakal capek. Karena mengembangkan sebesar mungkin itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran gitu ya. Belum lagi kan udah besar harus diawasin dong. Biar tetap jalan, nggak ada salah beli atau mengecewakan pelanggan gitu ya. Malah jadi turun nanti, karyawannya malah jadi dipecat nanti. Sedangkan dia kan pengen punya banyak karyawan biar bermanfaat gitu ya. Nah, buat tipe ini juga tetap tuh jadi acuannya si tujuannya. Misalkan pengen punya karir yang manfaat buat masyarakat nih, otomatis ya pilihlah bisnis-bisnis yang punya dampak ke lingkungan, misalkan punya dampak ke perekonomian masyarakat, punya dampak kemana yang berbasis sosial lah gitu. Iya.
Kalau yang saya sering lihat tuh di YouTube itu bisnis kayak maggot tuh. Maggot. Buat pakan ikan, ayam gitu. Dia buat lingkungan, buat sampah organik khususnya gitu ya. Jadi masyarakat itu udah buang sampah organiknya ke sini aja. Yang ada maggotnya dimakanin maggot. Dimakanin maggot kayak gitu kan. Atau ngambil apa namanya yang di pasar gitu ya, sampah-sampah pasar tuh kan banyak tuh yang kayak sayur-sayuran, buah-buahan yang udah busuk kayak gitu ya. Tulang-tulangan, ya udah diambil gitu. Ya, nah itu. Jadi tujuan ini menentukan bisnisnya apa nih. Misalkan pengen bermanfaat ya, itu pilih yang berbasis lingkungan. Benar. Terus mungkin kegiatan-kegiatannya juga yang ya berbau masyarakat gitu. Benar. Jadi si tujuan ini cepat tercapai kalau dijadikan acuan kita pengen bisnis gitu. Benar sih. Ya kalau kita tujuannya itu ya kita bakal concern ya terus ya. Nah, kebanyakan terus pengalaman saya itu awalnya menjadi tujuan nih, tapi lama-lama malah jadi tidak menuju ke tujuannya gitu. Kacau di tengah jalan itu. Oke, terjadi bias ya. Terjadi bias. Misalkan yang awalnya saya pengen punya banyak karyawan. Wah, tapi tadi gagal mulu misalkan. Jadi kacau kan? Jadi kacau misalkan. Itu. Jadi tujuannya ini apa nih gitu. Iya, benar. Ya memang di bisnis nggak selalu lancar jaya ya. Nggak selalu lancar jaya, benar. Jadi perlu banyak improvisasi sih. Ketika mungkin tujuannya awalnya ini, tapi ketika kita udah mencoba berbagai hal, kok ini menuju tujuan sebegitu sulitnya misalnya. Ya. Harus improvisasi sih jadinya ya. Contoh yang itu aja tuh yang passive income deh. Kita bikin gerai-gerai passive income misalkan ya. Gerai minuman. Ada aja masalahnya, jadi kerja lagi. Jadi saya kerja terus gitu. Benar. Entah itu di pasokannya mungkin gitu ya. Jadi kita harus cari lagi terus. Harus pelajarnya, nyari macam-macam lah itulah. Benar. Entah itu di karyawannya, misalnya kita harus rekrut lagi gitu kan. Benar. Ya itu ya. Tujuan berbisnis memang harus jelas ya. Enggak sekedar pengen bisnis biar sukses. Ya itu sukses mah nggak umum lah ya gitu ya, nggak jelas gitu, harus dijelaskan dalam bentuk yang konkret kayak gitu ya, itu penting banget nih. Nah jadi kalau teman-teman pengen bisnis, kira-kira tujuannya apa ya, coba tulis dulu di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman udah pengen bisnis, punya tujuan tapi belum punya logo nih Jis. Nah salah satu yang bikin bisnis teman-teman cepat mencapai tujuan. Iya. Itu adalah harus dengan branding yang bagus, visualnya bagus, mulai dari logo, desain kemasannya, desain misalkan plastiknya, desain gerobaknya, bootnya, dan desain apapun lah untuk bisnis iklannya ya. Nah teman-teman bisa juga order desain-desain itu ke Kebun Desain, karena Kebun Desain membuka jasa desain ya. Benar. Nah selain itu untuk mencapai tujuan juga teman-teman harus ya legal lah. Ya, benar. Nah, Kebun Desain juga menyediakan jasa NIB, jasa daftar merek. Nah, itu teman-teman bisa order langsung ke nomor yang ada di bawah. Memudahkan buat ekspansi ya. Ya, misalkan teman-teman pengen tadi cepat banyak uang, otomatis kan harus jadi Shopee Mall, atau di Tokopedia Mall misalkan. Iya, benar. Ya itu jadi lebih mudah lah hal ekspansi semacam itunya ya, teman-temannya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.